Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 di kelas saya, kelas simulasi digital. Hari ini kita materinya akan membahas tentang komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan? Kita pahami dulu apa itu komunikasi ya. Komunikasi, ini pengertiannya menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan lambang-lambang yang bermakna untuk kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah tingkah laku atau sikap seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Ya, secara simpel, komunikasi itu terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, atau sebaliknya, Anda yang berbicara, saya mengerti, gitu. Jadi sama-sama mengerti. Terus kemudian fungsi. Adapun fungsi komunikasi diantaranya adalah komunikasi sebagai informasi, artinya proses penyampaian informasi yang diperlukan individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dengan menemukan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Fungsi komunikasi sebagai kendali, mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap anggota atau organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Ya, contohnya mungkin peraturan gitu di sebuah lembaga atau di sebuah perkumpulan orang gitu untuk mencapai visi. Nah, komunikasi fungsinya sebagai motivasi, membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para anggota apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kerjanya. Fungsi komunikasi sebagai ungkapan emosional, menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Komunikasi juga memiliki jenis. Nah, jenis komunikasi itu ada dua. Pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Ini konvensional ya, sering kita lakukan sehari-hari. Terus yang kedua, komunikasi nirkata atau non-verbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gestur gitu ya. Jadi kalau kalian melihat di berita di sebelah kanan ada yang bahasa gerak itu nirkata disebut. Terus kemudian ada juga keunggulan dari komunikasi daring. Nah, keunggulan dari komunikasi daring bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Dengan komunikasi dalam jaringan, setiap pengguna bisa melakukan komunikasi kapanpun dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan mempunyai sarana yang memadai. Nah, diantaranya keunggulannya adalah efisiensi biaya, artinya tidak memerlukan orang yang berkomunikasi tidak perlu tatap muka, sehingga bisa menghemat biaya transportasi. Terus keunggulan berikutnya ada efisiensi waktu, jadi tidak perlu buang-buang waktu lagi untuk ketemu seseorang untuk menyampaikan informasi, bisa lewat handphone atau aplikasi lainnya gitu. Terus kemudian keunggulan berikutnya terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Maksudnya bisa seperti langsung dengan presentasi, dokumen, atau berbagi layar gitu. Jadi orang berpresentasi bisa.
Terus meningkatkan intensitas komunikasi. Maksudnya komunikasi melalui internet ini mendorong orang supaya terbiasa diam di dunia nyata menjadi aktif berkomunikasi di dunia maya. Apalagi pandemi seperti ini kita jadi jarang bertemu langsung, tapi kita tetap perlu komunikasi yang kualitas lewat jaringan. Berikutnya meningkatkan partisipasi. Selain keunggulan komunikasi daring, ada juga kelemahannya ya. Di antaranya adalah membutuhkan perangkat khusus. Nah, ini udah jelas, kita butuh hardware maupun software, kita butuh gadget ya, handphone, laptop, dan sebagainya. Kelemahan berikutnya tidak memakai emosi pengguna, ya karena kita tidak bisa lihat gerak tubuhnya, raut mukanya, atau intonasi bicaranya gitu. Jadi sulit dipahami juga. Apalagi kalau teks misalkan kita chatting itu kan agak kita nggak tahu dia raut muka seperti apa atau ada ekspresi apa, kita nggak bisa lihat. Terus banyak juga informasi yang tidak penting ya, kadang-kadang kita baca yang ditampilkan bikin satu sama yang baca itu kan sebuah komunikasi. Terus kelemahan berikutnya menyita konsentrasi, ya ini jelas ketika kita sedang berkomunikasi dengan teman terus kita tidak mengenal waktu dan tempat, di pinggir jalan, sedang nyetir atau berkendara, itu kan membahayakan juga. Jadi kita perlu konsentrasi. Nah, itu adalah keunggulan dan kelemahan dari komunikasi daring. Nah, sekarang kita materi intinya ini dia. Komunikasi dalam jaringan atau biasa disebut daring. Menurut Lanswell, komunikasi memiliki 5 unsur, yaitu komunikator, siapa yang mengatakan, pesan, mengatakan apa, pesannya apa, terus media, melalui saluran apa, saluran radio, TV, atau sosial media, itu gadget apapun gitu, medianya apa, terus komunikan, kepada siapa ditujukannya, terus efeknya apa, hanya berita atau gosip atau apa. Nah, komunikasi daring itu adalah hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dengan memanfaatkan jaringan internet. Komunikasi ini terjadi di dunia maya atau cyberspace ya. Komunikasi daring juga mengacu pada membaca misalkan ada status orang yang kita baca atau koran elektronik gitu. Terus menulis, berbagi video di YouTube, itu kan sebuah informasi ya dalam bentuk video di YouTube. Terus audio, file, dan komunikasi melalui jaringan komputer. Nah, syarat komunikasi daring itu adanya jaringan internet. Jadi kalau komunikasi di luar menggunakan jaringan internet, itu berarti bukan komunikasi dalam jaringan. Ada jenis komunikasi. Nah, jenis komunikasi dalam jaringan itu ada 2. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau serempak atau real time gitu ya. Komunikasi menggunakan komputer sebagai medianya yang terjadi secara bersamaan, waktu nyata atau real time. Contohnya text chat, video chat, gitu kayak pakai sosial media. Atau yang sering kita lakukan Vicon, virtual conference di Zoom atau Google Meet. Nah, tadi komunikasi daring sinkron, kemudian yang kedua ada komunikasi daring asinkron. Ini kebalikannya ya, antonimnya, tidak serempak. Komunikasi menggunakan komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya email, kita kirim email, ya, belum tentu orangnya langsung menjawab atau bagaimana. Berbeda dengan video call, orangnya ada di sana, terus terjadi komunikasi, adanya timbal balik. Contoh komunikasi daring sinkron, tentunya ada Skype, namanya Vicon juga ini, ada Google Hangout, ada video chat WhatsApp, ada Zoom, ada Google Meet,
ada macam lagi ya, lebih banyak lagi contohnya. Terus contoh komunikasi asinkron, ada email tadi katakan, terus ada forum, kita membahas forum, ada topik tapi udah langsung dibalas ya sama anggota lainnya gitu. Terus webinar, contohnya model yang kita pakai. Ketika saya memberikan informasi, kalian kan belum tentu membuka, tapi nanti kalian membalasnya atau memberikan tugas, kalian baru baca, kalian baru bisa balas. Terus kemudian ada komponen dari komunikasi dalam jaringan. Di antaranya adalah adanya pesan atau informasi atau data yang dikirim atau yang diterima. Ada yang dikirim, ada juga yang diterima. Terus ada pengirim, sender, peralatan yang digunakan untuk mengirim pesan seperti komputer, smartphone, tablet, atau yang lainnya, banyak hal gitu. Terus ada penerima, receiver, peralatan yang berfungsi sebagai penerima pesan aja ya. Terus ada perantara, medium, media transmisi berfungsi sebagai perantara mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Terus ada protokol, mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data antara komputer di dalam jaringan internet. Komponen komunikasi terbagi ke dalam 3 kategori ya. Pertama ada komponen perangkat keras, terdiri dari masukan atau input, proses, terus keluaran atau output. Nah, inputnya sendiri kita tahu bahwa membutuhkan alat, contohnya headset, ada mikrofonnya, ada headsetnya ya, earphone-nya, terus ada mungkin ada juga webcam untuk menangkap gambar, video, terus ada personal komputer atau PC, atau ini gadgetnya ya, bisa handphone, bisa laptop, bisa desktop, komputer desktop gitu. Terus ada kabelnya, kabelan atau apa, wire optik, dan ada topologi jaringannya, bentuknya apa, seperti itu. Terus ada yang kedua, komponen perangkat lunaknya atau software. Nah, ini perangkat lunaknya, pertama berarti aplikasinya ya, misalkan sosial media, ada Facebook, Twitter, terus WhatsApp, Line, Telegram, dan sebagainya. Terus kemudian ada juga sistem operasinya. Sistem operasinya itu yang sering kita gunakan ya, kalau laptop itu biasanya kita menggunakan sistem operasi Windows. Dan di dalamnya biasanya Microsoft Office, Word, Excel. Ada juga sistem operasi yang lain, ada Linux. Office-nya itu disebutnya Open Office. Ada juga sistem operasi yang lain, Mac, ya, Windows Mac, Apple, laptop Apple ya. Terus ada handphone juga berbeda, ada Android dan juga ada iOS ya. Sebenarnya protokol jaringannya, nah ini menggunakan aplikasinya apa? Mereka Mikrotik untuk membagi bandwidth-nya atau mengatur IP segala macam. Komponen terakhir dari komunikasi dalam jaringan itu adalah komponen perangkat akal atau nalar, brainware. Nah ini adalah kita sendiri ya, manusia itu sebagai brainware-nya yang menciptakan komunikasi, yang berperan sebagai pengirim pesan atau penerima pesan. Nah, silakan dicatat materi yang saya sudah sampaikan, diperhatikan lagi videonya dari awal, dan selamat belajar kembali. Kita ketemu lagi minggu depan di kelas simulasi dan komunikasi digital. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.